Oke, jadi sekarang kita akan belajar bagaimana cara mengakui uang muka yang hangus. Ya, misalnya begini, kita menjual sesuatu nih. Nah, kita berjanjian dengan customer untuk membayar uang muka. Nah, setelah customer membayar uang muka, maka dia membatalkan dan dalam perjanjian tersebut uang muka itu tidak bisa dikembalikan lagi. Jadi kita anggap sebagai income atau pemasukan kita. Nah, jadi kasusnya seperti misalnya Anda beli mobil ya. Nah, sebelum membeli mobil itu ada tanda jadi namanya, tanda jadi atau beli rumah, ada tanda jadi. Nah, jadi kalau Anda tiba-tiba membatalkan pembelian tersebut, maka tanda jadi tersebut akan hangus dan tidak bisa dikembalikan lagi ke Anda. Nah, seperti itu. Oke, jadi caranya bagaimana? Jadi pertama kita buat dulu penjualan. Nah, kita buat uang muka penjualan. Nah, ini bisa di sini misalnya seperti itu ya, karena ada modul khususnya uang muka penjualan. Walaupun uang muka penjualan itu bisa dibuat dari pesanan penjualan, tapi di sini saya buat saja melalui modul khususnya yaitu uang muka penjualan. Nah, sekarang misalnya orang mau beli AC ya, orang mau beli AC seharga, oke, tapi tidak apa-apa. Saya akui saja dulu dari ini ya, pesanan penjualan. Nah, biar supaya lebih masuk di akal. Nah, misalnya kita jual kepada Cyber Furniture. Cyber Furniture akan membeli AC Changhong ya, sebesar 3.375.000 dari kita. Nah, seperti ini ya. Nah, setelah itu klik lanjut. Nah, kita mewajibkan AC Changhong membayar dulu 1 juta. Nah, jadi di sini saya tidak kenakan pajak, jadi 3.375.000 dan kita buat ke uang muka ya. Nah, jadi dia harus membayar uang muka ke kita sebanyak misalnya 1 juta dulu. Nah, jadi di sini saya mengubah sebesar 1 juta. Nah, saya ubah sebesar 1 juta, lalu saya klik di proses pembayaran. Nah, artinya kita sudah terima nih 1 juta nih. Nah, kita sudah terima sebesar 1 juta, masuk di bank kita ya. Nah, misalnya masuknya di bank Mandiri Rupiah. Oke. Nah, masuk sebesar 1 juta. Nah, ternyata Cyber Furniture membatalkan pembelian aset tersebut dan aset tersebut akhirnya tidak jadi kita jual dan uang muka yang sudah dibayarkan 1 juta itu kita tidak kembalikan lagi dan kita akui sebagai income atau pendapatan. Nah, jadi pertama kita buat dulu. Nah, di sini saya ingin membuat akun uang muka yang baru. Nah, akun uang muka atau pendapatan uang muka yang hangus itu saya bisa golongkan sebagai tipe pendapatan atau pendapatan lainnya. Nah, menurut saya sebaiknya itu pendapatan lainnya. Kenapa? Karena sebenarnya uang muka itu yang hangus bukan tujuan utama kita ya. Nah, tetapi kalau Anda mau masukkan sebagai pendapatan utama atau revenue ya silahkan, bisa. Nah, di sini saya masukin sebagai pendapatan lainnya. Nah, oke, jadi di sini saya buat akun baru dengan nama pendapatan lainnya. Nah, pendapatan lain-lain, misalnya saya kasih masuk di sub akunnya pendapatan di luar usaha, pendapatan uang muka hangus dari customer. Nah, seperti itu. Saya simpan. Nah, jadi kita sudah punya akun di sini ya, akun pendapatan. Nah, sekarang saya akan buat item yang baru. Jadi item atau barang dan jasa. Nah, item ini saya buat dengan tipenya adalah non persediaan. Misalnya dengan nama uang muka hangus. Nah, seperti itu. Uang muka hangus. Nah, yang penting adalah di akun-akun ini. Jadi untuk akun penjualan ini adalah kita arahkan ke pendapatan uang muka hangus. Nah, seperti itu ya. Jadi diskon pun uang muka hangus. Nah, retur pembelian saya arahkan ke apa saja tidak masalah karena ini bukan untuk dibeli tetapi untuk dijual ya. Nah, jadi saya mau masukin sebagai biaya di luar usaha lainnya juga tidak masalah. Nah, ini biaya di luar usaha lainnya dan ini adalah yang belum tertagih. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi
uang muka hangus. Nah, saya klik simpan. Nah, jadi pada saat Cyber Furniture itu membatalkan pembeliannya atau kita membatalkan penjualan kepada Cyber Furniture dan mengakui uang muka yang 1 juta itu sebagai pendapatan, maka caranya adalah seperti ini. Jadi kita langsung buka lagi faktur penjualan ya. Nah, jadi buka faktur penjualan. Setelah itu kita cari Cyber Furniture. Nah, jadi di sini saya cari Cyber Furniture. Lalu saya pilih yang tadi, uang muka hangus. Nah, seperti itu ya. Jadi uang muka hangus sebesar berapa? 1 juta. Nah, lalu setelah itu saya ambil. Nah, ambil dari pesanan. Nah, ambil dari pesanan yang ada di sini ya. Nah, ini dia. Jadi, waktu saya ambil dari pesanan, ini AC Changhong ini saya tidak isi ya, saya hapus AC Changhong. Jadi hanya uang muka hangus saja. Nah, uang muka hangus saja seperti ini. Nah, kita lihat ya. Jadi uang muka 1 juta, total tagihan uang muka hangus sebesar 1 juta. Nah, jadi kalau saya simpan, nah di sini saya simpan. Oke, saya klik lanjutkan. Oke, jadi dengan demikian sudah selesai ya. Kita sudah melakukan pengakuan uang muka. Jadi kalau kita dilihat di daftar laporan, nah kita lihat di laba rugi ya. Kita lihat di laba rugi, saya tampilkan. Nah, maka di sini ada pendapatan uang muka hangus ya dari customer sebesar 1 juta. Nah, selanjutnya untuk pesanan yang tadi gantung ya. Ya, untuk pesanan penjualan yang tadi gantung atau yang dibatalkan, nah, kita buka lagi dan kita melakukan closing ya. Close. Tutup barang yang dibatalkan. Jadi tutup di sini. Nah, seperti itu ya. Klik lanjut dan kita simpan. Nah, dengan demikian ini sudah ditutup. Nah, sehingga sudah tidak perlu diproses lagi ya untuk pesanan penjualannya.